Alkis, perkenalkan saya Meutiatu Felajmi dari D3 Kebidanan Purwokerto Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang menopause. Video edukasi ini sangat berguna bagi ibu atau wanita yang akan mengalami fase menopause. Yuk kita bahas bersama. Apa sih menopause itu? Menopause adalah kondisi berakhirnya menstruasi secara permanen disebabkan karena ketidakberhasilan ovarium. Dihitung sejak seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Saat seorang wanita berhenti menstruasi, maka seorang wanita juga tidak bisa mengalami kehamilan. Berapa sih usia terjadinya menopause? Usia terjadinya menopause dibagi menjadi 3, menopause dini, menopause normal, dan menopause terlambat. Menopause dini biasanya terjadi sebelum usia 40 tahun. Menopause normal biasanya terjadi pada rentan usia 45-55 tahun. Sedangkan menopause terlambat terjadi pada usia 55 tahun. Apabila seorang wanita mengalami menstruasi di atas 55 tahun, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, apa saja sih gejala yang terjadi pada saat menopause? Gejala yang terjadi pada saat menopause dibagi menjadi 3. Yang pertama, gejala fisik. Gejala fisik meliputi sakit kepala, pusing, kakus, serta nyeri sendi. Yang kedua, gejala psikologis. Gejala psikologis seperti depresi, mudah tersinggung, perasaan sedih dan tertekan, dan sulit tidur atau insomnia. Yang ketiga, gejala vasomotor. Gejala vasomotor merupakan suatu gejala yang terjadi akibat penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. Gejala vasomotor seperti hot tooth atau tubuh terasa panas, berkeringat di malam hari atau sweating, jantung berdebar-debar, vagina terasa kering, rambut menjadi tipis dan rontok. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi menopause? Faktor-faktor yang mempengaruhi menopause yang pertama, usia saat haid pertama kali. Semakin muda seseorang mengalami haid, maka akan semakin tua ia memasuki fase menopause. Yang kedua, usia melahirkan. Semakin tua usia melahirkan, maka semakin tua ia memasuki fase menopause. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis berhubungan dengan kadar estrogen yang menyebabkan timbulnya perubahan emosi. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Selanjutnya, apa saja sih perubahan yang terjadi pada wanita menopause? Perubahan yang terjadi pada wanita menopause yang pertama, perubahan siklus haid. Perubahan siklus haid pada wanita menopause ditandai dengan tidak beraturnya waktu menstruasi, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, serta keluarnya darah pada saat menstruasi. Yang kedua, perubahan kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik pada wanita menopause ditandai dengan pusing, sakit kepala, jantung berdebar-debar, serta tubuh terasa panas. Yang ketiga, perubahan fisik. Perubahan fisik pada wanita menopause paling sering terjadi yaitu kulit kering, rambut rontok, serta penurunan berat badan. Yang keempat, perubahan psikologis. Perubahan psikologis pada wanita menopause yang pertama, perasaan mudah berubah-ubah, dan yang kedua, sulit tidur atau insomnia. Dan yang kelima, perubahan fungsi seksual. Perubahan fungsi seksual pada wanita menopause ditandai dengan penurunan keinginan untuk melakukan seksual karena faktor psikologis seperti depresi. Lalu, apa saja sih penyakit yang bisa terjadi pada wanita menopause? Penyakit yang bisa terjadi pada wanita menopause disebabkan karena penurunan hormon estrogen. Beberapa penyakit pada wanita menopause seperti nyeri sendi, diabetes, gangguan ginjal dan pembuluh darah, kanker payudara, keluarnya urin tanpa terkendali, serta gangguan kecemasan. Dan yang terakhir, saya akan memberikan penata laksanaan menopause. Penata laksanaan menopause terbagi menjadi 2, yaitu terapi hormonal dan terapi non-hormonal. Terapi hormonal yang biasa wanita menopause lakukan yaitu dengan suli estrogen. Suli estrogen ini biasa berbentuk gel, tablet, implan, atau krim. Yang kedua, terapi non-hormonal. Terapi non-hormonal yang pertama yaitu teknik relaksasi. Teknik relaksasi yang bisa dilakukan wanita menopause yaitu dengan meditasi atau yoga yang berfungsi untuk mengurangi rasa cemas atau gangguan
depresi pada wanita menopause. Yang kedua, menjaga pola makan. Tidak dianjurkan bagi wanita menopause untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan tinggi garam. Tapi dianjurkan bagi wanita menopause untuk mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayuran serta mengonsumsi asam folat. Asupan gizi yang dianjurkan untuk dikonsumsi wanita menopause antara lain yang pertama kalsium. Kalsium banyak terdapat pada susu, keju, atau yogurt. Yang kedua vitamin D yang terdapat pada kuning telur. Yang ketiga buah dan sayuran. Dan yang keempat, zat besi yang terdapat pada daging sapi. Yang kelima, kedelai. Yang keenam, biji-bijian yang terdapat pada gandum atau beras merah. Dan yang terakhir, yang konsumsi air putih. Wanita menopause wajib mengkonsumsi air putih setiap harinya. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur yang bisa dilakukan wanita menopause yaitu dengan sepeda, berenang, atau lari yang berfungsi untuk menjaga jantung agar terhindar dari penyakit jantung atau penyakit lainnya. Sekian penjelasan video tentang menopause. Semoga bermanfaat. Dadah.